Salam sahabat pendidikan Kristen, berjumpa kembali dengan video dari channel ini. Masih melanjutkan tentang kepemimpinan dalam perspektif Alkitab. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kepemimpinan yang berhati gembala. Ada seorang bankir terkenal yang sangat luar biasa, di mana dengan jumlah staf pegawai yang begitu banyak, dia bisa mengingat nama dari pegawainya. Bahkan sehabis meeting dia menanyakan tentang keluarganya, menyebut namanya, memanggil namanya, sampai kepada stafnya yang paling rendah, dari mulai eksekutifnya sampai kemudian resepsionisnya sampai kemudian pada cleaning service-nya. Dia menyapa begitu hangat, begitu luar biasa. Dia sangat sederhana namun dalam pertanyaan dia. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh staf bawahannya. Terpikir oleh saya bahwa bankir ini benar-benar gembala yang baik dari perusahaannya. Entah secara sadar atau tidak sadar, dia telah mencontohkan gaya kepemimpinan Yesus. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Ketika Yesus berkata, "Aku mengenal milikku dan aku memberikan nyawaku untuk domba-dombaku," dia tidak hanya mengatakan bahwa dia tahu nama mereka. Dia mengatakan bahwa dia mencintai domba, melayani dombanya, dan mengorbankan kepentingan demi dombanya. Itulah yang dilakukan oleh seorang gembala yang baik. Begitulah cara seorang pemimpin yang berhati gembala dalam memimpin. Yesus, gembala yang baik, berkata, "Aku mengenal milikku dan milikku mengenal aku." Tetapi seorang gembala yang tidak mengasihi domba, tidak peduli untuk mengenal dombanya secara pribadi. Bagi seorang gembala yang tidak mengasihi domba, itu hanyalah sekawanan saja. Gaya kepemimpinan Yesus didasarkan pada cinta. Pemimpin yang mempraktekkan kepemimpinan berhati gembala, mengenal dombanya secara pribadi, dan peduli terhadap mereka secara individu. Kecintaannya pada domba bukanlah ide abstrak atau slogan kosong. Dia mengenal setiap anggota kawanan, dan kawanan itu mengenal mereka. Bagaimana domba-domba Yesus mengenalnya? Mereka tidak mengenalnya hanya secara intelektual. Mereka tidak hanya memahami fakta-fakta tertentu tentang dia. Mereka mengenal secara dekat dan pribadi, karena mereka merasakan kasih gembala yang terpancar dari dirinya. Perhatikan domba dan gembala pada masa Yesus. Para gembala di Palestina kuno mendahulukan keselamatan domba mereka di atas keselamatan mereka sendiri. Dalam perjanjian lama, gembala muda Daud berkelahi dan membunuh seekor singa dengan tangan kosong, karena pemangsa dapat datang untuk menyerang dombanya. Dengan memahami tingkat komitmen yang mendalam yang dimiliki oleh para gembala untuk kawanannya, kita dapat lebih memahami metafora yang digunakan Yesus ketika dia menyebut dirinya gembala yang baik. Gembala yang baik bahkan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Yesus mengutip Zakaria 13 ayat 7. Ketika dia meramalkan kematiannya kepada murid-muridnya, maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan bergoncang iman karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai." Matius 26 ayat 31. Ketika gembala yang baik dipukul jatuh, dia memastikan keselamatan domba-dombanya. Dia rela mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan dombanya. Anda mungkin terbiasa membayangkan seorang pemimpin sebagai orang yang berada di menara gading, kantornya di sudut paling atas puncak piramid. Dalam model kepemimpinan top-down tradisional, pemimpin tetap menyendiri dari para pengikutnya. Memang benar bahwa pemimpin harus memimpin. Pemimpin harus menyampaikan visi, menetapkan arah, menginspirasi dan memotivasi, dan memberi perintah. Namun, gaya kepemimpinan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa seorang pemimpin melakukan lebih dari itu. Seorang pemimpin yang berhati gembala sejati tahu melayani dan berkorban untuk domba. Kebanyakan pemimpin ingin menjadi bos. Yesus berkata bahwa seorang pemimpin memang dipanggil untuk melayani. Kebanyakan pemimpin ingin memberi perintah. Yesus berkata bahwa seorang pemimpin memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Gembala yang bijak terus-menerus memimpin dombanya ke padang rumput yang lebih hijau dan peluang yang lebih besar. Seperti yang dikatakan Mazmur 23 kepada kita, "Tuhan adalah gembala, kita akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput indah."
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Para pemimpin yang berhati gembala yang baik, membimbing domba-dombanya menuju air yang jauh dari gejolak perpecahan. Saat domba tersandung dan jatuh, dan menggunakan tongkat gembala untuk menghibur dombanya, bukan untuk mendorong atau memukul mereka. Atasan akan mengendalikan domba dengan menimbulkan rasa takut, tapi gembala yang baik, gembala yang bijak membimbing dan menghibur domba-dombanya sampai ke tingkat optimal yang dapat kawanan. Sahabat pendidikan Kristen, apakah hari ini engkau sedang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin? Jadilah pemimpin yang seperti Yesus yang berhati gembala. Keberhasilanmu adalah ketika melihat mereka berhasil dalam setiap aspek pekerjaan mereka, profesional. Engkau akan dikatakan gembala yang berhasil ketika engkau membuat orang lain bahagia.